apa Ibu? Itu kan guru kelas 5 berhubung lagi sakit. Iya. Ibu bisa nggak minta tolong gabungkan kelasnya biar jadi satu kelas aja gitu, Oh, biar boleh. orang Ibu yang ngajar. Iya boleh Bu, boleh. Oh iya. Ya, kalau udah digabungkan kelas 4 dan kelas 5. Iya boleh. Oke, ya boleh. Boleh Bu? Boleh Bu. Oh ya udah, silahkan Bu. Ya, makasih ya Bu. Saya juga makasih Iya ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Iya, di sini pasti nih bingung ya. Kenapa ini ada kelas berapa ini? 5. Kelas 5. Ini ada kelas berapa? Nah, kelas 4. Pasti kalian bingung kan kenapa kelas 5 dan kelas 4 itu digabung menjadi satu ruangan. Ada yang tahu kenapa? Tidak. Karena kenapa? Karena Karena ibu kelas 4 itu sakit. Ya kan? Tidak hadir. Jadi ibu gabung kelas 5 dan kelas 4 menjadi satu ruangan, ya kan? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Nah, Ibu di sini sebelum belajar ada yang tidak hadir untuk kelas 5? Ada. Tidak ada, hadir semua ya? Kelas 5 hadir semua? Hadir. Hadir. Kelas 4? Hadir. Bagus, hadir semua. Nah, sebelum belajar, biar supaya kita belajar kita lebih semangat, ice break. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sudah semangat untuk kita semua? Nah, di sini Ibu akan memberikan pembelajaran materinya itu ya tentang IPAS, ya kan? IPA dan IPS. IPA ada di kelas 5. IPA di kelas 5 yaitu pembelajaran sistem pernapasan manusia. Sedangkan IPS di kelas 4 itu pembelajaran tentang gejala alam. Nah, Ibu ke kelas 5 dulu ya. Nah, untuk di kelas 5, sistem pernapasan manusia, tujuan pembelajarannya yaitu untuk agar supaya kalian dapat mengidentifikasikan struktur organ pada sistem pernapasan, dan kalian juga mampu menyebutkan sistem pernapasan. Kemudian kalian diminta untuk mengetahui fungsi dari sistem pernapasan dan gejala penyakit yang ada di pernapasan. Nah, sedangkan untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya adalah IPS tentang apa tadi? Gejala alam. Ya, gejala alam. Itu tujuan pembelajarannya kalian ya diminta untuk mengetahui apa itu gejala alam. Kemudian kalian juga diminta untuk
menyebutkan contoh-contoh gejala alam dan kalian juga diminta untuk selalu melindungi alam serta habitat. Kalian lihat kelas 5 materinya yang ada di papan tuh. Materi apa ini nak kelas 5? Sistem pernapasan manusia. Manusia ada di buku paket kalian halaman 53. Kemudian kelas 4, coba lihat materinya ada di papan tulis gambarnya, coba perhatikan kelas 4. Ada di buku paket halaman 21. Aku akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kelas 5. Organ sistem pernapasan manusia apa saja? Rongga hidung, rongga mulut, trakea, Laring, trakea, kemudian ada bronkus, kemudian ada bronkiolus, kemudian ada tulang rusuk dan paru-paru. Coba apa saja sistem pernapasan pada manusia? rongga hidung, Kemudian? rongga mulut, Ya. trakea, laring, bronkus, Paru-paru. Nah, sebutkan sama-sama. Sistem pernapasan manusia yaitu rongga hidung. Kemudian ada rongga mulut. Kemudian apa lagi? Trakea. Kemudian ada laring. Kemudian ada bronkus dan bronkiolus. Kemudian ada paru-paru. Apa fungsi utama sistem pernapasan manusia? Yaitu untuk menarik oksigen bagi sel-sel tubuh dan membuang karbodioksida. Ya kan? Coba Ibu mau kita praktek semuanya. Tarik napasnya. Hembuskan. Tarik oksigen, menarik oksigen kemudian membuang karbon dioksida. Coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di buku kalian. Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Perhatikan kelas 5 bukunya dan yang ada di depan. Apa nak? Gejala Apa materinya? Gejala alam. Gejala alam. Apa itu gejala alam? Gejala alam adalah setiap peristiwa atau kondisi yang terjadi secara alami di lingkungan, baik melibatkan makhluk hidup ataupun benda mati. Coba sebutkan, apa contoh gejala alam? Sama-sama kuat suaranya. Longsor. Longsor lagi. Gempa lagi. Gunung meletus lagi. Banjir lagi. Iya, angin kencang. Ada lagi? Ada Bu. Banjir bandang. Iya, banjir bandang adalah penampakan gejala alam itu, Nak. Nah, gejala alam itu terbagi menjadi 2, yaitu gejala alam biotik, gejala alam abiotik. Kurang semangat ini kayaknya. Paham? Paham. Ya, bagus. Nah, Ibu mau kelas 4 membuat kelompoknya 1 meja, 1 kelompok saja. Tulis dulu ya tugasnya untuk kelas 4. Apa saja gejala alam? Baru soal nomor 2. Apa cara agar kita dapat mencegah lingkungan alam tidak tercemar? Nah, coba kalian diskusikan soalnya ya. Nanti presentasi ke depan. Paham? Nah, untuk kelas 5 tugasnya yaitu sama seperti kelas 4, yaitu membuat kelompok. Kelompoknya itu 1 meja, 1 kelompok. Apa tugasnya, Nak? Coba kalian tulis. Terus lembar saja, Nak. Apa saja organ pada sistem pernapasan dari paru-paru. Nah, kelas 4 sudah selesai tugas diskusinya kelompok? Sudah. Bagus sekali. Paten ya anak-anak Ibu. Sudah siap. Nah, siapa nih kelompok mana yang mau presentasi? Kami, Bu. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kelompok 1 di bawah ya ininya, kertas lembarnya. Maju sini, Nak, ke depan, Nak. Nah, sini, maju ke depan sini. Nomor 1 bacanya. Untuk kelas 5, tolong kelas 5 ya, kerjakan dulu ininya ya, diskusinya ya, Nak.
Nah, coba bacain dulu hasil kerja kelompok kalian. Nak. Apa saja Gejala. gejala alam? Banjir, gunung meletus, gempa bumi, pasang air laut. Iya, betul. Ada. Nah, bagus kan? Bagus sekali bukan? Bagus presentasinya. Gimana kelas 5? Presentasi kelas 4 bagus tidak? Bagus. Kemudian soal yang nomor 2. Apa cara agar kita dapat mencegah lingkungan alam tidak tercemar dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan agar sehat dan terjaga? Iya, jawabannya bagus. Benar kelas 4? Dan tepuk tangan untuk temannya. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing, Nak. Ya. Bagus sekali ya untuk kelas 4. Diskusi kelompoknya sangat bagus dan baik ya. Kelas 5, bagaimana, sudah siap, Nak? Bagus, bagus. Sudah siap semua ya? Tadi sudah diperhatikan kelas 4, Nak? Adik kelasnya sudah diperhatikan presentasi? Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Nah, sekarang giliran kalian untuk presentasi. Nah, ayo kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok berapa? Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Maju ke depan untuk kelompok 2. Nih ya, perwakilan dari setiap kelompok. Apa saja organ pada sistem pernapasan? 2. Fungsi paru-paru. 1. Rongga hidung, rongga mulut, trakea, laring, bronkus, bronkeolus, paru-paru. Ya, benar kelas 5? Benar? Tepuk tangan. Fungsi paru-paru. Fungsinya yaitu untuk organ utama tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Iya, benar? Bagus, tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya jawab dulu sama kelas 4. Ayo, Ibu mau tanya jawab dan Ibu mau kalian maju ke depan untuk menjawab nama gambar yang ada di papan tulis apa saja. Ya. Nah, siapa yang ingin maju ke depan? Coba angkat tangannya. Ya, kamu maju. Ya, maju. Siapa namanya? Aim. Aim. Nah, ini ada gambar apa, Nak? Coba tulis. Ini gambar longsor. Iya, adalah gambar longsor. Bagus, tepuk tangan untuk temannya. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang mau? Tulis. Siapa namanya? Sadam. Sadam. Ini apa yang kamu tulis? Gunung meletus. Iya, ada gunung meletus. Kemudian apa tepuk tangannya? Bagus. Gambar nomor yaitu sistem pernapasan manusia apa saja ya kan? Nah, siapa yang mau mengisi nomor kosong yang ada di gambar tersebut? Iya, kamu sini, Kak. Nah, ini. Sini ya. Ini rongga hidung. Ya, benar, ada rongga hidung. Kemudian ada selanjutnya. Ayo, siapa yang mau? Ya, maju. Ini rongga mulut. Ya, rongga mulut. Kemudian, bagus. Good job. Kamu sini, Bang. Pinter-pinter ya ini kelas 5 dan kelas 4 ini. Nah, ini bagus. Ini adalah trakea. Ya, trakea, good job. Iya, good job ya. Nah, sudah paham materinya kelas 5? Kelas 4 gimana? Nah, Ibu mau tanya dulu sama kelas 4. Ada pertanyaan? Ada. Apa itu pertanyaannya? Coba bertanya. Ya. Mendung, hujan, gejala alam apa? Nah, bagus pertanyaannya. Mendung dan ditambah hujan, itu gejala alam apa, Bu? Itu adalah gejala alam
Abiotik. Gejala alam abiotik. Coba sebutkan. Mendung dan hujan. Gejala alam. Abiotik. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, Ibu ke kelas 5 dulu ya. Nah, kelas 5. Ada pertanyaan? Ada. Coba sebutkan pertanyaannya. Bu, apa perbedaan pernapasan manusia dan hewan? Iya, perbedaan pernapasan manusia dan hewan. Apa ya, Bu, perbedaan pernapasan manusia dan hewan? Nah, perbedaannya yaitu adalah kalau manusia itu bernapasnya, ini yang kita sedang pelajari yaitu struktur pernapasan manusia. Kayak ada rongga hidung, rongga mulut, ya kan? Ada laring, ada trakea, ada bronkus, dan paru-paru. Coba, manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, sedangkan kalau pernapasan manusia, nah itu tidak bisa di dalam air. Bisa di dalam air, tapi tidak lama. Ya kan? Karena manusia membutuhkan oksigen. Nah, apa pernapasan pada hewan, Bu? Coba, pernapasan pada hewan seperti cacing. Tahu cacing kan? Nah, cacing bernapas menggunakan apa? Iya, menggunakan kulit. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Paham? Sudah paham pertanyaannya? Paham. Nah, paham. Nah, Ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 5 dan juga kelas 4. Nah, materi di kelas 5 yaitu kita sebagai makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia atau tumbuh-tumbuhan, membutuhkan bernapas yang namanya Iya, yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Mana kalau tidak bernapas? Gimana kalau tidak bernapas? Gimana akibatnya kalau tidak bernapas? Mati. Nah, makanya sangat penting untuk bernapas. Dan juga penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan itu seperti apa? Seperti sesak, asma, penyakit paru-paru. Diakibatkan oleh apa? Oleh pencemaran lingkungan yang oksigennya tidak bagus dan tidak segar. Kemudian apa? Asap asap rokok. Ini laki-laki nih ataupun perempuan. Kalau misalnya ada abang kalian, ada ayah kalian, ada sepupu kalian, saudara kalian, laki-laki yang sudah dewasa yang merokok di hadapan kalian, itu dihindari. Karena apa? Karena bahayanya asap rokok mengakibatkan sakit paru-paru, gangguan pernapasan, asma. Mau tidak seperti itu? Tidak. Makanya itu jangan sekali-sekali kita mencoba yang namanya rokok ataupun berdekatan dengan asap rokok. Iya, asap rokok. Nah, menjaga lingkungan hidup seperti menanam tumbuh-tumbuhan, pohon, karena pohon itu adalah menyediakan oksigen untuk kita hirup. Paham sampai di sini, Nak? Iya, paham ya. Nah, Ibu mau sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kelas 5, Ibu mau memberikan tugas di rumah, yaitu menggambar organ sistem pernapasan pada manusia. Dan untuk besok itu materinya ada di buku paket halaman coba ada di buku paket halaman 56. Nah, Ibu paham tugasnya? Coba sebutkan sama-sama kelas 5. Tugasnya apa? Menggambar Organ pernapasan manusia. Iya. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Paham kan? Paham. Nah, untuk kelas 4 Ibu akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gejala Iya, betul. Gejala alam. Bahaya apa tidak gejala alam itu, Nak? Sangat-sangat bahaya. Ya kan? Mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Tapi dia lebih ke dampak negatif.
tertib. Nah, gejala alam itu kalau kita tidak mau banjir, berarti kita harus membersihkan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus bersih. Kemudian kalau misalnya kalian melihat nih cuacanya nih panas, kemudian mendung, kemudian berubah menjadi hujan. Itu namanya gejala alam abiotik. Ya, gejala alam abiotik. Nah, tugas kalian untuk di rumah. Ibu mau kalian memberikan contoh gejala alam abiotik dan biotik. Dan untuk materi besok, Ibu mau kalian membaca lagi di buku kalian itu di bab 4. Ya kan? Bab 4 itu apa, Bu? Lingkungan sekitar. Paham? Baik. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan semangat serta motivasi dulu untuk kelas 5 dan kelas 4. Kelas 5 dan kelas 4 itu bagus ya, bagus dalam pembelajaran Ibu hari ini. Ya, semoga lebih ditingkatkan lagi prestasinya. Semoga kalian lebih fokus lagi dalam belajar dan kalian bisa sukses. Untuk kelas 4 dan kelas 5 hari ini belajar sama Ibu dengan bagus, dengan tertib, presentasinya bagus, juga baik dalam menjelaskan materi. Paham semuanya ini? Paham. Ibu mau berterima kasih untuk kelas 4 dan kelas 5 yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.